Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Anissa Putri Ningtyasti dengan NIM D1011201008. Terima kasih kepada Bapak Heri Azwansyah, STMT IPM selaku dosen pembimbing utama, Ibu Dr. Insinyur Siti Mayuni MT IPM selaku dosen pembimbing kedua, Ibu Sumiatinah STMT IPM selaku dosen penguji utama, dan Bapak Dr. Said STMT selaku dosen penguji kedua, serta teman-teman yang dapat hadir pada hari ini. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Evaluasi Kinerja Simpang Bersinyal dengan menggunakan metode MKJI 1997, PKJI 2023, dan software PTV PISIM. Studi kasus Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Tritura, Jalan Sultan Hamid II, Jalannya M. Sabran. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Menurut Tamin, masalah kemacetan lalu lintas dan layanan transportasi umum perkotaan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah negara-negara berkembang. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tahun 2023, Kota Pontianak yang merupakan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Barat memiliki tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 0,4%. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka terjadi peningkatan kebutuhan moda transportasi dan peningkatan arus lalu lintas. Simpang Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Tritura, Jalan Sultan Hamid II, Jalan M. Sabran merupakan simpang bersinyal yang terletak di Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. Pada simpang ini sering terjadi ketidakteraturan dan pada waktu tertentu kerap terjadi antrian panjang terutama di Jalan M. Sabran, seperti yang ada pada gambar. Sehingga perlu dilakukan evaluasi guna mengetahui karakteristik lalu lintas, pengaturan sinyal lampu, kinerja simpang pada kondisi existing, dan proyeksi kinerja simpang pada 5 dan 10 tahun mendatang, agar dapat ditemukan solusi atas permasalahan pada simpang. Berikut merupakan penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian berjudul Penataan dan Peningkatan Kinerja Persimpangan Jalan Panglima Aim, Jalannya M. Sabran, Pontianak, oleh Heriadi pada tahun 2018. Lalu penelitian berjudul Penggunaan Software PISIM untuk Analisis Simpang Bersinyal, Studi Kasus Jalan Sultan Hamid II, Jalan Gusti Situt Mahmud, Jalan 28 Oktober, Jalan Selat Panjang oleh Novia Wikayanti pada tahun 2018. Selanjutnya ada penelitian berjudul Analisa Kinerja Simpang Bersinyal, Studi Kasus Simpang Jalan Haji Rais Ar-Rahman, Jalan R.E. Marta Dinata, Jalan H.M. Sukmyo oleh Yunitri Astuti pada tahun 2021. Kemudian ada penelitian berjudul Evaluasi Kinerja Simpang 4 Bersinyal pada Persimpangan Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan R.E. Marta Dinata, Jalan Rambai, Kabupaten Sanggau menggunakan program VISIM oleh Evi Hidayatullah tahun 2022. Lalu ada penelitian berjudul Analisis Kinerja Simpang Bersinyal terhadap Rencana Pembangunan Jembatan Paralel Kapuas 1. Studi kasus Jalan Imam Bonjol, Jalan Pahlawan, Jalan Tanjung Pura, Jalan Sultan Hamid Pontianak oleh Geri Kriskato Repo tahun 2022. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka ditarik pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana karakteristik lalu lintas pada simpang bersinyal Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Tritura, Jalan Sultan Hamid II, Jalannya M. Sabran pada kondisi existing. Yang kedua, bagaimana pengaturan sinyal lampu pada simpang bersinyal Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Tritura, Jalan Sultan Hamid II, Jalannya M. Sabran. Yang ketiga, bagaimana kinerja existing dan kinerja pada simpang bersinyal Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Tritura, Jalan Sultan Hamid II, Jalannya M. Sabran pada 5 dan 10 tahun ke depan. Lalu ada bagaimana perbedaan kinerja simpang bersinyal Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Tritura, Jalan Sultan Hamid II, Jalannya M. Sabran jika ditinjau dari MKJI 1997, PKJI 2023, dan software PTP VISIM. Tujuan penelitian dari
Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis karakteristik lalu lintas pada simpang bersinyal Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Tritura, Jalan Sultan Hamid II, Jalannya M. Sabran pada kondisi existing. Mengevaluasi pengaturan sinyal lampu pada simpang bersinyal Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Tritura, Jalan Sultan Hamid II, Jalannya M. Sabran. Mengestimasi kinerja existing dan kinerja pada simpang bersinyal Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Tritura, Jalan Sultan Hamid II, Jalannya M. Sabran pada 5 dan 10 tahun mendatang. Lalu menganalisis perbedaan kinerja simpang bersinyal Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Tritura, Jalan Sultan Hamid II, Jalannya M. Sabran jika ditinjau dari MKJI 1997, PKJI 2023, dan PTP Visim. Pembatasan masalah yang pada penelitian ini, yang pertama, penelitian dilakukan di simpang 4 bersinyal Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Tritura, Jalan Sultan Hamid II, dan Jalannya M. Sabran. Lalu kendaraan yang diamati adalah kendaraan bermotor, kendaraan ringan, dan kendaraan berat. Lalu peninjauan kondisi lalu lintas dilakukan selama 3 hari, yaitu pada hari kerja dan pada hari libur. Kemudian penelitian tidak membahas analisis biaya. Selanjutnya, saya akan bahas tentang tinjauan pustaka yang berisi mengenai rumus-rumus dan komponen yang akan dilakukan dan yang akan digunakan dalam analisis penelitian. Berikut adalah parameter kinerja simpang bersinyal, ada kapasitas, derajat kejenuhan, panjang antrian, jumlah kendaraan terhenti, dan juga tundaan. Untuk kapasitas, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. S dikali G dibagi C. Dengan S sebagai arus jenuh, G yaitu waktu hijau, dan C yaitu waktu siklus. Untuk derajat kejenuhan, diperoleh dari pembagian arus lalu lintas dibagi dengan kapasitas. Lalu ada panjang antrian yang dihitung dengan rumus sebagai berikut. NQ maksimal dikali 20 dibagi W masuk. Dengan NQ maksimal adalah jumlah rata-rata antrian satuan mobil penumpang pada awal sinyal hijau, dan W masuk yaitu lebar masuk. Untuk panjang antrian, rumus MKJI dan PKJI-nya itu sama, hanya berbeda pada notasi saja. Untuk jumlah kendaraan henti dihitung dengan rumus menurut MKJI dihitung dengan rumus 0,9 dikali NQ dibagi Q per C dikali 3600 dengan Q sebagai arus lalu lintas dan C waktu siklus. Dalam PKJI dirumuskan dengan Q dikali RKH, di mana Q adalah arus lalu lintas pendekat yang ditinjau dan RKH yaitu rasio kendaraan henti. Kemudian ada tundaan. Tundaan dihitung dengan penjumlahan tundaan lalu lintas rata-rata dan tundaan geometri. Adapun klasifikasi kendaraan sebagai berikut. Dalam MKJI 1997, kendaraan diklasifikasikan sebagai kendaraan ringan, kendaraan berat, dan sepeda motor. Kendaraan ringan atau light vehicle itu berupa penumpang, oplet, mikrobus, pickup, dan truk kecil. Untuk kendaraan berat yaitu bus, truk 2as, truk 3as, dan truk kombinasi. Untuk sepeda motor, yaitu sepeda motor dan kendaraan roda 3. Untuk PKJI 2023 diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, sepeda motor, lalu kedua, penumpang, yang ketiga, kendaraan sedang. Untuk sepeda motor, meliputi sepeda motor dan kendaraan bermotor roda 3. Untuk mobil penumpang meliputi sedan, jeep, minibus, mikrobus, pickup, dan truk kecil. Untuk kendaraan sedang meliputi bus tanggung, bus metro mini, dan truk sedang. Untuk klasifikasi kendaraan dari MKJI dan PKJI ini berbeda namanya, dan di PKJI ada pembagian lebih lanjut. Kemudian ada tingkat pelayanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas, terdapat klasifikasi tingkat pelayanan pada persimpangan. Tingkat pelayanan tersebut diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, tingkat pelayanan A dengan kondisi tundaan kurang dari 5 detik per kendaraan. Lalu tingkat pelayanan B dengan kondisi tundaan lebih dari 5 detik sampai 15 detik per kendaraan. Yang ketiga, tingkat pelayanan C dengan kondisi tundaan antara lebih dari 15 detik sampai 25 detik per kendaraan.
Yang keempat, tingkat pelayanan D dengan kondisi tundaan lebih dari 25 detik sampai 40 detik per kendaraan. Yang kelima, tingkat pelayanan E dengan kondisi tundaan lebih dari 40 detik sampai 60 detik per kendaraan. Yang keenam, tingkat pelayanan F dengan kondisi tundaan lebih dari 60 detik per kendaraan. Lalu selanjutnya, penjelasan mengenai software PTV Visim. Visim adalah perangkat lunak yang dapat melakukan simulasi lalu lintas mikroskopik, transportasi umum, dan pejalan kaki. Visim merupakan alat bantu yang menyediakan fitur untuk menstimulasikan aliran lalu lintas multimoda termasuk sepeda motor, mobil, bus, angkutan barang, heavy rail, LRT, tram, sepeda, hingga pejalan kaki. Visim memberikan bantuan berupa kemampuan animasi dengan perangkat tambahan dalam bentuk 3 dimensi. Selanjutnya, saya akan bahas metodologi penelitian, itu proses pengambilan data untuk penelitian yang akan dilakukan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Simpang 4 Bersinyal, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Trikura, Jalan Sultan Hamid II, Jalan M. Sabran, Kota Pontianak. Pada simpang ini sering terjadi ketidakteraturan pada waktu tertentu, juga sering terjadi antrian panjang terutama di Jalannya M. Sabran. Berikut ini adalah peta lokasi penelitian, di mana Jalannya M. Sabran berfungsi sebagai jalan kolektor, Jalan Sultan Hamid II dan Jalan Perintis Kemerdekaan termasuk jalan arteri, dan Jalan Tritura termasuk jalan lokal. Lokasi penelitian ini terletak di Kecamatan Pontianak Timur. Berikut merupakan peta kondisi penelitian. Berikut ini merupakan gambaran dari setiap ruas jalan yang akan diteliti. Ada Jalan Sultan Hamid II, Jalan M. Sabran, Jalan Perintis Kemerdekaan, dan Jalan Tritura. Lalu dalam pelaksanaan survei, dilakukan survei pendahuluan yang bertujuan untuk mengetahui waktu tepat sebelum melakukan survei dan jumlah penyurvei yang diperlukan. Survei pendahuluan ini dilakukan sebelum melakukan survei lalu lintas. Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu CCTV untuk survei volume lalu lintas, meteran untuk mengukur kondisi geometrik, formulir survei, alat tulis, kamera, counter hand, stopwatch, dan speed gun untuk mengukur kecepatan kendaraan. Waktu survei lalu lintas dilakukan pada hari Senin, Sabtu, dan Minggu. Senin untuk mewakili hari kerja, Sabtu dan Minggu untuk mewakili hari libur. Waktu survei dilakukan dari pukul 6 pagi sampai pukul 18 sore waktu Indonesia Barat. Lalu, dalam pengumpulan data terdapat data primer dan data sekunder. Untuk data primer diperlukan survei geometrik, survei lalu lintas, survei waktu sinyal lalu lintas, survei volume lalu lintas, dan survei kecepatan kendaraan. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait. Data sekunder berupa peta lokasi penelitian, data jumlah penduduk, dan data jumlah kendaraan. Berikut ini merupakan layout dari lokasi penempatan CCTV. Kelaknya nantinya CCTV ini akan ditempatkan di ruko toko perabotan di Jalan Sultan Hamid II. Lalu berikut ini merupakan formulir pengukuran geometri dan kondisi lingkungan yang berisi tanggal, kota, data simpang, ukuran kota, lalu sketsa fase pada apil atau waktu sinyal, lalu sketsa simpang, lalu tipe pendekat, tipe lingkungan jalan, kelas hambatan samping, median, kelandaian pendekat, belok kiri jalan terus, lalu jarak ke kendaraan parkir pertama, lalu ada kolom untuk mengisi lebar pendekat. Berikut ini merupakan formulir survei volume lalu lintas yang berisikan tentang klasifikasi kendaraan dan juga arah dari kendaraan. Lalu pada formulir survei waktu sinyal lalu lintas diisi dengan lamanya waktu hijau, waktu kuning, waktu merah, dan waktu merah semua. Formulir survei kecepatan kendaraan ini yang diukur menggunakan bantuan alat speed gun. Berikut ini merupakan bagian alir penelitian, mulai dengan identifikasi masalah, lalu mencari studi literatur, kemudian melakukan survei pendahuluan, kemudian melakukan pengumpulan data berupa data primer dan data sekunder,
Untuk data primer ada kondisi geometrik, kondisi lingkungan, waktu sinyal lalu lintas, volume lalu lintas, dan kecepatan kendaraan. Untuk data sekunder ada peta lokasi penelitian, data jumlah penduduk, data jumlah kendaraan. Kemudian melakukan analisis dengan metode MKJI 1997, PKJI 2023, dan juga analisis dengan software VSIM. Untuk analisis dengan metode MKJI 1997 dan analisis dengan metode PKJI 2023 terdapat dua kondisi, yaitu analisis kondisi existing dan analisis kondisi proyeksi. Untuk analisis kondisi existing, kita menganalisis karakteristik lalu lintas, waktu sinyal, kinerja persimpangan, dan tingkat pelayanan. Untuk kondisi proyeksi, menganalisis kinerja simpang pada 5 dan 10 tahun mendatang, tingkat pelayanan. Kemudian, untuk analisis dengan software VSIM, ada dua kondisi juga, yaitu analisis kondisi existing dan analisis kondisi proyeksi. Untuk analisis kondisi existing, nantinya akan dianalisis pemodelan dan simulasi lalu lintas, kinerja persimpangan, dan tingkat pelayanan. Untuk kondisi proyeksi, akan dianalisis kinerja simpang pada 5 dan 10 tahun mendatang, tingkat pelayanan. Apabila sudah didapat hasil dari analisis-analisis tersebut, maka dicek apakah memenuhi kriteria kinerja simpang dan tingkat pelayanan. Jika tidak memenuhi, maka akan dicari alternatif penanganannya. Jika memenuhi, maka akan diambil kesimpulan dan saran. Selesai. Kemudian, ini merupakan bagian akhir untuk analisis MKJI 1997. Dimulai dari pengumpulan data, kemudian dilakukan pengolahan data berupa data geometrik, pengaturan lalu lintas, kondisi lingkungan, dan kondisi arus lalu lintas. Setelah itu, mengkonversi arus lalu lintas ke dalam satuan mobil penumpang per jam. Dalam analisis ini dilakukan analisis dengan dua kondisi, yaitu analisis kondisi existing dan analisis kondisi proyeksi. Untuk analisis kondisi proyeksi dilakukan terlebih dahulu proyeksi data untuk 5 dan 10 tahun mendatang. Yang diproyeksi yaitu data jumlah penduduk, data jumlah kendaraan, dan kondisi arus lalu lintas. Setelah itu dilakukan analisis penggunaan sinyal, berupa analisis fase sinyal dan waktu antar hijau dan waktu hilang. Kemudian dilakukan analisis waktu sinyal dengan komponen yang dianalisis yaitu tipe pendekat, lebar pendekat efektif, arus jenuh dasar, faktor penyesuaian, arus jenuh yang disesuaikan, waktu siklus, dan waktu hijau. Setelah itu dilakukan analisis parameter kinerja lalu lintas simpang. Komponen yang dianalisis yaitu kapasitas, derajat kejenuhan, panjang antrian, jumlah kendaraan terhenti, dan tundaan. Kemudian setelah didapat hasil dari analisis parameter kinerja lalu lintas simpang, dilanjutkan dengan analisis tingkat pelayanan, lalu selesai. Untuk bagian akhir analisis metode PKJI 2023 itu sama dengan analisis MKJI 2023, hanya berbeda di penyebutan waktu sinyal dan isyarat, dan juga untuk analisis penggunaan isyarat itu yang dianalisis waktu merah semua dan waktu hilang, sedangkan di MKJI tadi waktu antar hijau dan waktu hilang. Kemudian ada bagian akhir analisis dengan menggunakan software VSIM. Dimulai dari pengumpulan data. Data yang digunakan yaitu peta lokasi untuk menginput background lokasi dan membuat jaringan jalan. Lalu jenis kendaraan untuk mengatur jenis kendaraan pada 2D atau 3D model, lalu dilakukan penambahan jenis kendaraan, lalu dilakukan pengaturan kecepatan kendaraan dengan menggunakan data kecepatan kendaraan, lalu mengatur arah lajur kendaraan, mengatur komposisi kendaraan, kemudian menginput volume kendaraan yang keluar dari setiap lingkungan simpang yang didapat dari data volume lalu lintas. Kemudian dilakukan pengaturan waktu siklus simpang yang didapat dari data waktu siklus. Kemudian mengatur signal head, lalu mengatur queue counters, mengatur nodes, mengatur evaluation configuration, mengatur driving behavior, mengatur simulation parameter, lalu merunning software, dan didapatlah output dari simulasi lalu lintas, yaitu berupa panjang antrian maksimum, dan tingkat pelayanan, serta tundaan. Selesai. Berikut ini adalah daftar pustaka dari studi literatur yang saya gunakan.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.